warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Mevita, NIM 220501029. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul tentang analisis putusan perbuatan melawan hukum. Baik, yang pertama yaitu identitas penggugat yang bernama Rojiun, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Kamukten, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selanjutnya itu tergugat pertama bernama Rostoni, bertempat tinggal di RT 002 RW 005 Desa Limbanggana, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selanjutnya itu tergugat kedua bernama Sipah Purwati, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Kamukten, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selanjutnya itu posisi kasus. Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 15 Januari 2024 dalam registrasi nomor 5 PDT G 2024 PNS BBS telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Pada tanggal 13 bulan Desember tahun 2016, antara penggugat dengan tergugat satu telah mengadakan perjanjian jual beli, di mana penggugat membeli sebidang tanah dan bangun rumah permanen seluas 202 mili dengan sertifikat hak milik SHM no 01023 atas nama yang pertama yaitu Rostoni, yang kedua Sipah Purwati dengan harga 250 juta rupiah. Awalnya penggugat berniat membeli rumah tersebut karena mempunyai itikat baik, di mana saat itu tergugat satu dan tergugat dua telah terlilit hutang kepada Bank BBK Brebes, sehingga penggugat ingin membantu permasalahan kredit tergugat satu dan tergugat dua dengan pihak Bank BBK Brebes tersebut. Pihak penggugat sudah melakukan musyawarah secara kekeluargaan baik dengan tergugat satu maupun tergugat dua untuk menyerahkan rumah tersebut dan atau kalau tidak kembalikan uang pembayaran tersebut. Namun tidak ada hasil, yang mana rumah masih dikuasai oleh tergugat dua dan uang pun belum dikembalikan oleh tergugat satu akibat perbuatan yang dilakukan tergugat satu dan tergugat dua. Dengan ini penggugat mengalami kerugian material sebesar 250 juta, di mana dana pembelian rumah dan tanah tersebut sebagian dari hasil pinjaman kepada saudaranya penggugat. Selain kerugian material, penggugat juga mengalami kerugian secara imaterial, yang jika uang penggugat tersebut dialokasikan ke bidang usaha lain dan atau investasi akan lebih memberikan keuntungan dari penggugat tersebut. Jika ditaksir kerugian imaterial yang dialami penggugat selama 7 tahun yaitu sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya yaitu analisis hukum. Para tergugat dalam perkara AQ telah memenuhi unsur dan melanggar hukum pasal 1365 KUHP, yaitu yang berisi yang pertama yaitu adanya perbuatan melawan hukum, yang kedua harus ada kerugian ditimbulkan, yang ketiga harus ada hubungan kualitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, yang keempat yaitu harus ada kesalahan. Selanjutnya yaitu analisis putusan. Putusan 1 mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagai secara first take. Yang kedua yaitu menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang A adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang B adanya kerugian, yang ke C adanya hubungan kualitas antara perbuatan dan kerugian, yang D adanya kesalahan. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana tanggapan hakim, apakah menerima atau ditolak. Hakim menolak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis putusan hakim tersebut sudah benar adanya dan sesuai dengan asas kepastian hukum serta prosedur yang berlaku segala sesuatu yang timbul karena perbuatan yang telah dilakukan. Terkait gugatan penggugat, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dan karenanya para tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Menimbang bahwa dikarenakan sebagai tuntutan penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan oleh majelis hakim, maka perlu dinyatakan pula gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagai dan ditolak untuk selebihnya. Memperhatikan pasal 1320, pasal 1365 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.